Salam jumpa, salam semangat rekan-rekan Apersi dimanapun rekan-rekan berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan semangat dan juga sehat tentunya ya. Senang banget nih saya Zerlinda Zuhdi bisa berada di sini bersama dengan bapak-bapak yang hebat selaku pelaku di industri perumahan. Ada Bapak Junaidi Abdillah, Ketum DPP Apersi, kemudian Bapak Firman Budiman, ada juga Bapak Irwan SEMM MBE dan juga Bapak Gunawan Sumadi. Salam semangat bapak-bapak. Semangat pastinya. Gimana kabarnya bapak? Luar biasa. Luar biasa pastinya. Ini kita boleh sambil minum sambil dimakan monggo bapak, supaya ngobrolnya lebih santai, rileks gitu ya. Nanti kalau bisa disampaikan dengan rileks dan juga santai, nanti rekan-rekan Apersinya juga lebih menyerap apa yang kita bahas gitu ya pak ya. Nah sambil menikmati hidangan, sambil minum, aku mau tanya-tanya dulu nih. Mungkin dari Pak Ketum dulu nih, Pak Ketum. Saya mau tanya Pak, kalau menurut Pak Ketum sendiri, rumah itu tuh apa sih Pak? Pasti intinya kan bukan hanya sebuah bangunan ya Pak ya. Ada filosofi yang cukup mendalam, boleh dong Pak di-share ke kita semua? Ya, kalau saya menyampaikan sederhana sekali, rumah adalah masa depan. Rumah masa depan untuk keluarga dan untuk bangsa ini. Karena apapun terbentuknya negeri ini, jika masyarakatnya sudah mendapatkan rumah, pasti itu akan lebih baik. Jadi rumah konsepnya adalah untuk kemajuan negeri, rumah adalah masa depan bangsa. Itu penting sekali kita harus sampaikan, karena sampai sekarang rumah itu jarang diangkat isunya oleh tokoh-tokoh kita, karena rumah sebenarnya itu yang utama ya, dari pangan, sandang, papan. Jadi berawal dari rumah itu adalah yang mengantarkan menuju ke masa depan. Kalau menurut Pak Firman sendiri gimana Pak? Rumah itu apa sih sebenarnya? Ya, saya adalah rumah itu memang suatu tempat kita untuk mendidik, dalam artian pendidikan awal semuanya berasal dari rumah. Sebelum kita melakukan pendidikan di luar, seperti contohnya di sekolah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang rumah adalah tempat untuk yang mendidikan. Rumah adalah tempat pertama untuk bisa merasakan berbagai macam ilmu yang bermanfaat gitu Pak ya. Nah kita bergeser ke Pak Irwan. Gimana nih? Menurut saya rumah itu apa sih Pak? Rumah saya. Ya, Rumah buat saya adalah tempat berteduh dari terpaan angin, hujan dan panas ya. Tempat kita istri kita di rumah, anak kita di rumah. Saya kebayang kalau pulang berangkat pagi dari rumah, bekerja, melakukan usaha, kemudian pulang ke rumah disambut sama istri di rumah dengan senyuman, dengan anak yang datang cium tangan. Jadi rumah itu tempat kita adalah membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan penuh kasih sayang untuk masa depan keluarga kita yang lebih baik tentunya. Benar-benar tempat pulang memberikan kehangatan dan kenyamanan. Betul sekali Mbak. Menurut Kang Bun sendiri. Menurut Kang Bun, rumah itu dalam bahasa Sundanya imah. Imah itu kalau di agama itu imah. Untuk laki-laki di Sunda itu kalau belum punya rumah berarti masih belum stabil, imannya belum kuat. Jadi tempat kita kayak tadi Kang Irwan bernaung dalam satu keluarga. Jadi imah itu memang diharuskan. Untuk laki-laki di Sunda itu imah itu nomor satu daripada kendaraan. Jadi imah itu, rumah itu betul-betul yang kita harapkan harus untuk masa depan kita bersama keluarga kita. Kita dapat filosofi Sunda juga nih jadinya ya. Ternyata dari rumah itu bisa maknanya luas seluas iman. Iman. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya tentang MBR. Nah, kalau menurut Bapak ini MBR itu siapa sih dari Bapak Ketum silakan? ya, MBR ini sebenarnya kan jumlah masyarakat kita paling banyak itu di strata MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah,
itu masyarakat yang perlu perhatian khusus ya baik dari kita juga selaku pelaku properti, dari pemerintah dan dari mitra kerja itu, karena memang MBR adalah orang yang butuh diperhatikan, butuh perhatian khusus, sehingga MBR itu bisa kehidupannya terjamin, sejahteraannya terjamin melalui kepemilikan rumah. Ya, itu. Kalau dari Bapak Firman gimana Pak? Kurang lebih prinsipnya sama seperti misalnya jadi memang itu memang tempat di mana kita harus yang paling utama yang kita perlu. Mungkin dari Bapak Iwan dan juga Kang Gun mau menambahkan, silakan. Saya dulu ya. Ya. Apa kami dulu? Kolaborasi Ya. nih ya. Kolaborasi. MBR kan memang umumnya disingkatan masyarakat berpenghasilan rendah ya. Ya. Sebenarnya MBR itu kan kalau dari pengalaman saya nih ya, dan yang melihat yang ada, umumnya kan adalah mahasiswa yang baru lulus jadi sarjana nih. Dia pertama kerja ya. Sekarang kan gajinya adalah UMP atau UMR gitu ya. Kalau zaman dulu kan belum ada mungkin kayak gitu. Itu mereka rata-rata dulu kan sarjana langsung jadi manajer zaman dulu. Kalau sekarang sarjana jadi staf, mana jadi apa ya? Gajinya mungkin masih 5 juta ya, atau UMR UMP itu. Jadi mereka ini yang muda ini, dia ingin berumah tangga ya, udah punya calon, bisa mampu membeli rumah yang masuk MBR itu, karena memang banyak bantuan dari tentu Apersi yang punya anggota developer membangun perumahan untuk MBR. Jadi sangat membantu mereka anak muda yang penghasilan masih MBR untuk memiliki bisnis rumah. Gitu. Jadi Demikian. mengakomodir kebutuhan anak-anak muda. Itu, iya betul. Umumnya gitu. Karena mayoritas sekarang kan penduduk kan anak muda nih sebenarnya. Sekarang. Atau keluarga baru ya. Keluarga baru, betul. Ya, yang baru nikah pertama. Iya. Kalau menurut saya MBR itu, karena di kita itu kebanyakan sih masih MBR itu masih banyak dibanding menengah ke atas. Jadi ya seharusnya lah untuk Kangkung di Apersi yang benar-benar menyerap MBR itu, sehingga ya mewajibkan developer, pengembang untuk menyerap MBR itu, karena masih banyak, mungkin di Jawa Barat masih setengah dengan komersil itu masih jauh. Komersil misalkan di 30%, MBR 70% itu. Makanya alhamdulillah ada Apersi sehingga bisa menyerap MBR itu. Alhamdulillah masih jauh, juga masih banyak yang tadi sama Pak Ketum dibicarakan bahwasanya di Jawa Barat biasanya 50.000 untuk olah udah lain, karena memang pangsanya MBR juga di Jawa Barat banyak. Ya mudah-mudahan kedepannya MBR di sini bisa disetarakan dengan Karena memang dari segi jumlah MBR itu jauh lebih banyak daripada komersil ya. Oke. Nah kalau untuk hubungan organisasi dengan pengembang itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa menjawab. Ya. Kalau pengembang ini sebenarnya butuh wadah untuk bagaimana satu perjuangan dalam rangka kepentingan, baik itu kepentingan organisasi melalui anggotanya, itu kepentingan masyarakat iya, kepentingan anggotanya iya. Karena banyak hal-hal yang sering kita diskusikan dengan para pihak, jika itu jarang didiskusikan atau kita nggak dilibatkan, pasti di lapangan akan jadi trouble. Nah, ini yang saya sampaikan kepada anggota, kita harus kembali ke kitoh Apersi, yaitu bagaimana profesi sebagai pengembang. Jadi perjuangannya adalah perjuangan pengembang, bukan perjuangan untuk semacam kegiatan lainnya yang di luar kepentingan pengembang. Jadi ini penting buat kita semua. Kita sudah Apersi yang sudah baik ini tetap fokus pada profesi masing-masing ya, terutama profesi pengusaha properti. Jadi kepentingannya di situ. Jadi bagaimana para pengembang ini kumpul dalam satu wadah dan itu dijadikan sebagai alat perjuangan untuk membackup usaha-usaha teman-teman. Ya, baik itu sisi aturan, sisi kebijakan, polisi apapun,
sehingga nanti program yang ada diberikan pemerintah itu bisa jalan dengan baik dan diterima oleh para pihak. Makanya kita wajib dilibatkan. Kalau nggak dilibatkan pasti di lapangannya nanti ada kendala. Beda dengan konseptor di belakang meja dengan kami yang di lapangan, itu sangat beda. Mungkin bapak-bapak yang lain ada yang ingin menambahkan dari Bapak? Ya, hubungan pengembang organisasi terutama dengan APRSI. Menurut pendapat pribadi saya memang sangat erat hubungannya dengan suatu organisasi terutama dengan APRSI. Kenapa? Karena dengan kondisi yang ada, kita memang harus selalu up to date, di mana fungsi dari suatu organisasi APRSI memang salah satunya adalah untuk memberikan jembatan antara pengembang dengan pemerintah. Seperti contohnya, misalkan terjadi adanya kebijakan baru, itu pasti pertama kali yang akan diundang oleh pemerintah adalah dari asosiasi pemerintah. Artinya di situ akan ada rapat dan lain sebagainya yang nantinya sebagai pelaku usaha di dalam suatu organisasi ini nanti akan memberikan masukan kepada pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Yang adanya otomatis di situ akan jadi suatu hal yang sekiranya bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam artian di sini adalah APRSI sebagai jembatannya, di sini ada kepentingan pemerintah dan kepentingan dari kami sebagai pelaku usaha. Jadi memang menjadi jembatan untuk para stakeholder, para pemegang kepentingan gitu ya Pak ya, benar-benar memegang peranan yang sangat penting gitu ya. Kalau Pak Iwan sendiri Iya, buat saya sangat-sangat penting. APRSI ini ya, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia. Kami sebagai pelaku usaha membangun rumah MBR, rumah rakyat ini butuh naungan, wadah yang mengayomi kami gitu. Ya. Banyak hal manfaatnya tentunya dengan APRSI ini. Kita mau butuh pembiayaan ke bank, butuh sertifikat keanggotaan. Kemudian kita ada kendala listrik misalnya, dibantu sama organisasi. Ada kendala lain dibantu, perizinan dibantu, maupun pensertifikat dan lain. Karena ini adalah wadah kita untuk bertanya, sharing, berbagi pengalaman, sehingga menghasilkan solusi-solusi terbaik buat pengembang. Sehingga pengembang bisa menghasilkan rumah rakyat yang berkualitas dan baik untuk rakyat di Indonesia. Demikian sebenarnya. Jadi memang selain untuk bermanfaat bagi masyarakat tentunya, tapi juga anggotanya benar-benar merasakan manfaat juga. Betul banget. Apapun silakan. Kalau menurut Kang Gun itu wajib sekali. Wajib sekali. Wajib sekali. Hukumnya wajib. Wajib, bukan sunnah. Karena banyak membantu para anggota, apalagi saya punya ketua umum yang banyak sekali memberikan kemudahan-kemudahan kalaupun ada anggota di tiap provinsi dengan berbagai permasalahan. Beliau selalu tanggap terus, dan kami juga alhamdulillah di anggota-anggota kami khususnya di Jawa Barat itu kalaupun ada sedikit permasalahan ini itu semuanya tuntas beres. Itulah makanya wajib sekali para anggota untuk masuk ke asosiasi, umumnya ke APRSI. Karena memang di organisasi ini benar-benar mewadahi informasi, segala macam insan juga bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, harapan untuk rakyat Indonesia tentang rumah. Sebelum harapan, ini saya perkenalkan kepada pemirsa nih, beliau berdua ini. Ini juara nasional untuk rumah KPR subsidi untuk realisasinya. Nah, ini Firman itu perlu diketahui oleh para pihak, artinya sumbangsi beliau ke negara ini sangat besar dalam rangka membantu program pemerintah penyediaan rumahnya. Sama dengan beliau nih, beliau itu pangsa pasarnya juga rumah yang menyasar menengah ke bawah juga. Jadi kalau Pak Firman khusus masyarakat MBR, yang menengahnya ini diambil Pak Firman, artinya kelasnya memang kelas masyarakat ke bawah. Nah, ini juga realisasi terbesar di Indonesia, bahkan beliau juga di Indonesia, bukan Jawa Barat, di Indonesia. negara Artinya, Republik Indonesia. negara Republik Indonesia. Artinya bangga pastinya ya. ya, Indonesia bangga, kalau saya lebih bangga sekali. Ternyata anggota saya bisa berkarya, partisipasi ke negeri ini untuk Indonesia. Nah, ini sudah dibuktikan
dia teman-teman apresi karena pengusaha ya jarang ngomong yang gede-gede, tapi memang sekarang berbuat dan hasilnya maksimal. Ya sudah bantu negara udah banyak sekali, bagaimana perputaran pajak, bagaimana tenaga kerja, ya kan, bagaimana ribuan, bahkan kalau kita hitung seluruh di anggota apresi sudah jutaan yang diproduksi apresi. Ya, artinya banyak orang jarang mendengar apresi, melihat apresi, tapi faktanya kami berbuat. Itu ya kebanggaan kita untuk teman-teman kita berdua ini. Dan banyak teman-teman apresi yang lain yang realisasi KPR-nya sangat besar-besar. Iya, KPR rumah rakyat ya, rumah KPR bersubsidi. Jadi apresi memang fokusnya di situ. Harapannya Pak? Ya, harapannya pasti saya menginginkan beliau-beliau ini produksi lebih banyak, ya kan? Amin. Bagaimanapun ada ladang amal di situ, bagaimana kita turut serta menyenangkan hati manusia dalam hal mendapatkan rumah, ya kan? Cuman pesan saya ke beliau berdua, buatlah senang para MBR mendapatkan rumah, sehingga doa-doa para MBR yang dapat rumah ini bisa juga membantu bisnis kita, semoga jalan lancar dan semakin tumbuh dengan baik. Dan Pak Firman ini setiap tahun realisasinya ribuan unit untuk KPR rumah subsidi, tinggi sekali. Nah, kalau beliau bukan sekian unit, beliau nilai rupiahnya yang agak besar. Ya. Pak Firman, harapannya Pak? Harapan yang lebih spesifiknya apa, Pak? Harapan terkait dengan perkembangan perumahan. Harapannya terkait dengan perkembangan perubahan. Kalau dari saya pribadi, kita lihat dari sisi backlog ya. Dari sisi backlog kan di sini kita banyak ya di Indonesia itu. Artinya kalau nggak salah ada sekitar 12 juta yang 12,7. Nah, harapannya dengan backlog 12,7 juta ini ada pengembangan-pengembangan baru yang ikut turun ke sana, untuk menyiapkan rumah untuk para MBR, sehingga dapat mengurangi backlog dari sisi masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Yang kedua, dengan adanya poin pertama tadi, dengan adanya pengusaha muda yang menyiapkan rumah, otomatis di situ akan ada namanya karyawan-karyawan yang nantinya akan direkrut seperti yang disampaikan tadi Pak. Kenapa? Karena dari sisi kita sebagai pelaku usaha pun di situ kita pasti sudah akan menyiapkan tenaga lapangan kerja untuk para milenial mungkin yang baru lulus, dan itu imbasnya luar biasa. Juga kalau misalnya kita sudah masuk dalam industri perumahan, di situ pun kita akan butuh barang-barang material kan. Yang otomatis di sini perubahan pendapatan negara juga. Nah, jadi harapannya banyak pengembangan baru yang muncul dan untuk mengurangi backlog dengan secara otomatis harus masuk menjadi anggota APRC ya, masuk menjadi anggota APRC yang dimana mereka itu yang baru-baru pun bisa belajar dengan di dalam wadah ini. Karena contohnya di Jabar aja sudah ada yang namanya program Nyakola. Nah, di sini kita bisa mengkreat generasi muda untuk menjadi demokrat. Jadi harapannya banyak yang muda-muda bisa lebih ke arah sana. Jadi seperti itu. Juga yang muda Ya. Kalau Pak Ridwan, Ya. harapannya? Kalau saya harapannya terhadap rumah ya, perumahan tuh rumah ya. Di Indonesia ini saya sangat berharap tentunya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mempunyai rumah untuk dia berteduh ya, berkeluarga. Kan saat ini masih ada tuh satu rumah ada orang tua, anaknya udah berkeluarga masih tinggal di situ, adiknya berkeluarga tinggal di situ. Kami ingin pelaku usaha bidang perumahan rakyat ini, khususnya di bawah Asosiasi Perumahan Rakyat dan APRC, mereka itu bisa mempunyai rumah secara mudah, cepat, dan bisa memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan dan kenyamanan tentunya. Itu sih niat kami, harapannya tentu. Terima kasih Mbak. Harapan kami, kebetulan saya harus berterima kasih dulu kepada kedua teman kita yang telah memberikan sesuatu yang berarti bagi kami di DPD Jawa Barat, alhamdulillah, dan mungkin kepada teman-teman juga yang lain-lainnya.
Dan harapan saya ke depannya mudah-mudahan beliau itu sehat terus, usahanya terus-terus berkembang, dan mudah-mudahan generasi-generasi muda sekarang bisa mengikuti beliau. Itu aja harapan kami, dan mudah-mudahan nanti itu di 2024 atau 2000 yang kedepannya itu yang akan datang, mudah-mudahan Jawa Barat menjadi juara terus. Biasa. Ya, harapan-harapan baiknya mudah-mudahan terrealisasi dan pastinya itu menjadi harapan kita bersama pastinya ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas waktunya sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol santai pada kesempatan kali ini, dan tentunya terima kasih juga kepada Dr. Apersi yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan juga insight untuk bisa berbuat dan juga berkontribusi serta berkarya dengan optimal untuk kemajuan perumahan di Indonesia. Ya, saya Zerlina Zuti pamit undur diri. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ini bapak-bapak mau bisa dulu makanannya Oh, iya. sampai jumpa. Kita bawa ke rumah.